Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan karakter religius mahasiswa dalam kegiatan kehidupan sehari-hari yang disusun oleh Nadra Rahayu Faradila dengan NIM M1D1 212. Dosen pengampu yaitu Ibu Eva Iriani MPDI, Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi. Apa sih karakter religius itu? Karakter religius merupakan penghayatan ajaran agama yang dianut dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap ataupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun bertindak yang dapat membedakan dengan karakter orang lain. Apa sih ciri-ciri karakter baik dan buruk? Ciri karakter baik yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran merupakan rahasia untuk meraih kesuksesan. Mereka yang tidak jujur pada akhirnya akan mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak ke dalam kesulitan yang berlarut-larut. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan merupakan salah satu sifat seseorang yang religius. Mereka mampu bersikap adil kepada semua pihak, bahkan jika keadaan terdesak sekalipun. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Sikap kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan dari keharusan ataupun keterpaksaan. Yang keempat adalah rendah hati. Rendah hati merupakan sikap yang tidak sombong, mau mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Yang kelima adalah bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik berguna untuk menjaga agar tidak menyakiti hati atau perasaan orang lain. Yang keenam adalah amanah. Amanah ketika mereka diberikan kepercayaan oleh orang lain, maka mereka tidak akan mengecewakan orang tersebut. Yang ketujuh adalah seimbang. Jika seseorang memiliki sikap yang religius, maka ia akan sangat menjaga keseimbangan hidupnya, yaitu seimbang antara duniawi dan akhirat. Selanjutnya yaitu ciri karakter buruk. Yang pertama adalah berbohong. Berbohong merupakan kebalikan dari kejujuran. Berbohong dapat mengakibatkan mereka terjebak ke dalam kesulitan. Yang kedua yaitu sombong. Orang yang sombong tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, serta dia juga tidak mau menerima semua kritikan yang masuk kepadanya. Yang ketiga yaitu tidak disiplin. Tidak disiplin dalam mengerjakan sesuatu akibat terlalu menunda-nunda pekerjaan, maka ia akan lalai. Yang keempat, yaitu berkata kasar. Mereka yang sering berkata kasar membuat mereka dijauhi teman-teman hingga orang yang berada di sekitar mereka. Yang kelima, yaitu mudah tersulut emosi. Mereka yang tidak dapat menahan emosinya menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang keenam, yaitu terlalu terpaku pada satu hal. Kita, sebagai manusia, harusnya seimbang antara dunia dan akhirat, agar mendapat keberkahan di antara keduanya. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikator sikap religius seseorang, yakni yang pertama, komitmen terhadap perintah dan larangan Allah. Yang kedua, bersemangat mengkaji ajaran Islam. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan agama. Yang keempat, menghargai simbol-simbol keagamaan. Selanjutnya, bagaimana menjadi insan yang berkarakter? Yang pertama yaitu memilih lingkungan yang benar. Lingkungan yang baik akan membentuk suatu karakter dan pergaulan yang baik. Begitu pula sebaliknya. Lingkungan yang buruk menyebabkan karakter orang yang berada di dalam lingkungan tersebut pun menjadi buruk. Jalan yang terbaik untuk membentuk karakter yaitu carilah lingkungan yang baik atau banyak-banyaklah bersilaturahmi dengan teman-teman yang baik. Yang kedua,
yaitu memilih keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar tentu akan menjadikan kita memiliki karakter yang baik dan benar, karena kita akan melakukan hal-hal yang benar dan berkualitas. Jika kita mendapatkan kepercayaan atau keyakinan yang salah, hal itu juga yang akan menghancurkan karakter kita. Yang ketiga yaitu dengan memiliki pendidikan dan wawasan yang luas, akan menjadikan kita memiliki karakter yang baik, karena pendidikan dan wawasan dapat membentuk kepribadian yang baik dan membuka cakrawala guna menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat yaitu dengan memiliki motivasi hidup. Dengan memiliki motivasi, kita akan menjadikan hidup lebih bersemangat dan optimis, sehingga kita tidak mudah terpengaruh akan hal-hal yang negatif. Yang kelima, yaitu dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yang dilakukan secara konsisten, maka hal itu akan membentuk karakter kita menjadi baik pula. Oleh karena itu, kita harus membiasakan hal baik walaupun itu dari hal kecil. Yang keenam, yaitu dapat mengendalikan diri. Pengendalian diri itu sangat penting, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita harus mengendalikan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, apa itu karakter religius dan Qur'ani? Religius memiliki makna yakni religi dan religiusitas, yaitu agama atau kepercayaan adanya sesuatu kekuatan di atas manusia yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan Qur'ani ialah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup seseorang. Jadi, karakter Qur'ani ialah cara berpikir atau berperilaku yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Metode pembentukan karakter religius. Yang pertama yaitu metode keteladanan. Metode keteladanan memiliki pengaruh yang besar dalam misi pendidikan Islam dan menjadi faktor penentunya. Yang kedua yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah cara pembiasaan yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, yaitu metode nasihat. Metode ini dilakukan dalam rangka menanamkan keimanan, mengembangkan kualitas moral, dan meningkatkan spiritual siswa. Yang keempat, yaitu metode pemberi perhatian. Metode ini bisa diartikan sebagai metode yang bisa membuat peserta didik atau mahasiswa merasa senang dan nyaman. Yang kelima yaitu metode bercerita. Metode bercerita adalah suatu cara mengajar dengan cara meredaksikan kisah untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Yang keenam yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu teknik penyampaian materi atau bahan pelajaran dengan menggunakan pertanyaan sebagai stimulasi. Selanjutnya yaitu metode pembentukan karakter Qur'ani. Yang pertama adalah kontrol masyarakat. Masyarakat kebanyakan tidak peduli akan sifat-sifat mahasiswa dan remaja yang bertentangan dengan agama. Hal tersebutlah yang menyebabkan rendahnya karakter Qur'ani di lingkungan masyarakat saat ini. Disinilah letak fungsi dari pendidikan karakter Qur'ani, di mana mengharuskan orang tua, guru, dan orang-orang yang sekitar untuk berkarakter Qur'ani dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap pengembangan karakter mahasiswa dan remaja saat ini. Yang kedua, yakni menerapkan pendidikan Al-Quran di sekolah. Cara ini dapat menekankan ketidakpedulian remaja dan mahasiswa dan masyarakat akan pentingnya pendidikan Al-Quran. Hal ini juga bermanfaat untuk menambah lebih banyak pengetahuan tentang agama dan lain-lain. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.